Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang kasus bisnis Binori Epstein, Indra Kents, dan Doni Salmanan yang beranggotakan 4 orang. Pertama, saya sendiri Evelia dengan NIM 1916040041. Yang kedua, Muhammad Ilhamdi dengan NIM 1916040061. Yang ketiga, Putri Juanda dengan NIM 1916040065. Yang keempat, Novisa Fitri dengan NIM 1916040069. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang investasi dan investasi bodong. Yang pertama, investasi. Investasi yang lazimnya disebut penanaman modal ini menjadi istilah yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada suatu atau lebih aset selama beberapa periode masa mendatang. Yang kedua yaitu investasi bodong. Investasi bodong adalah jenis investasi yang akan meminta kita untuk menanamkan sejumlah uang atau modal dalam produk atau bisnis. Tapi sebenarnya penanaman modal dalam produk atau bisnis itu tidak ada, sehingga membuat kita mengalami kerugian. Ciri-ciri investasi bodong adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu iming-iming keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Yang kedua, menjanjikan bonus perekrutan anggota baru. Yang ketiga, mencantumkan foto dari toko pabrik. Yang keempat, tidak ada legalitas perusahaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin B, yaitu jenis investasi yang dijalankan Indra Kents dan Doni Salmanan. Investasi yang dijalankan oleh kedua influencer Indra Kents dan Doni Salmanan adalah investasi bodong yang berkode binary option. Keduanya diketahui sebagai mitra dari aplikasi berkode binary option dari platform yang berbeda. Yang pertama yaitu Quotex. Doni Salmanan, Crazyrex dari Bandung ini menggunakan platform Quotex dalam menjalankan investasi berkode binary option. Quotex adalah aplikasi yang dirilis 2019 dan diklaim memiliki developer yang berpengalaman serta ahli di bidangnya. Platform ini menyediakan perdagangan mata uang asing atau foreign exchange atau forex. Yang kedua yaitu Binomo. Indra Kents, Crazyrex dari Medan ini menggunakan platform Binomo dalam menjalankan investasi berkode binary optionnya. Binomo pertama kali diluncurkan pada tahun 2014. Binomo adalah platform trading yang menyediakan aset perdagangan berupa emas, perak, saham sampai uang asing atau forex. Sebelum menggunakan aplikasi tersebut, calon trader diharuskan membuat akun terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan poin yang C, yaitu hukum yang mengatur kasus binary option yang melibatkan dua influencer, Indra Kents dan Doni Salmanan. Binary option adalah ditetapkan sebagai praktik perjudian. Kegiatan perjudian dilarang oleh pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1941 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE. Mengacu pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 303 KUHP, ada 3 argumentasi yang menguatkan bahwa mekanisme binary option adalah praktik perjudian. Yang pertama, tidak terdapat kegiatan pembelian ataupun penjualan dalam transaksi. Yang kedua, nilai keuntungan dan kerugian binary option tidak berhubungan dengan nilai naik dan turunnya aset yang menjadi objek yang dipertaruhkan. Yang ketiga, adanya posisi bandar, yakni pemilik dari aplikasi sebagai koordinator. Pada kasus dua influencer ini, Indra Kents dan Doni Salmanan terjerat pasal 45 ayat 2, pasal 27 ayat 2, dan pasal 45 ayat 1, pasal 28 ayat 1, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE, kemudian pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang. Terakhir, pasal 378 KUHP dengan penipuan yang menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum dengan menggunakan nama palsu. Ancaman pidana untuk kasus dua influencer ini adalah 20 tahun penjara. Baiklah, saya Muhammad Hamdi dengan NIM 1916040061 akan menjelaskan poin yang keempat ataupun yang ke-D, kaitan materi etika bisnis dengan kasus dua crazy rich yaitu Doni Salmanan dan sebelum itu kita sedikit membahas itu materi tentang prinsip-prinsip etika bisnis. Kita kaitkan dengan kasus dua orang ini. Yang pertama itu prinsip-prinsip etika bisnis menurut Chalks Roundtable dalam buku Alois A. Nugraha tahun 2001. Yang mana prinsip-prinsip etika bisnis itu yang pertama itu ada tanggung jawab bisnis, yang kedua itu ada dampak ekonomis dan sosial dari bisnis, yang ketiga itu ada perilaku bisnis, yang keempat itu ada sikap menghormati aturan, yang kelima itu ada dukungan bagi perdagangan multilateral, yang keenam itu ada sikap hormat bagi lingkungan alam, dan yang terakhir itu ada menghindari operasi-operasi yang tidak etis. Jadi kaitan dua kasus crazy rich dengan prinsip ekonomi, prinsip etika bisnis ini yaitu dapat dilihat bahwa investasi berkedok binary optionnya ini yang dilakukan oleh Indra Kents dan Doni Salmanan ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis tersebut. Kenapa? Karena ini disebabkan oleh investasi berkedok binary option jelas-jelas merugikan trader. Perilaku ini tentunya merugikan trader demi keuntungan pribadi ataupun pihak dari konteks dan binomo. Dengan demikian dapat dilihat bahwa perilaku Doni Salmanan dan Indra Kents ini bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis tersebut. Contohnya kita ambil pada prinsip dampak ekonomis dan sosial. Itu pada prinsip yang B tadi, dan sikap menghormati aturan. Hal ini jelas sudah melanggar prinsip-prinsip etika bisnis sehingga layak mereka untuk mendapatkan hukuman yang berlaku. Pendapat kelompok kami ataupun kelompok 4 mengenai kasus Doni Salmanan dan Indra Kents ini untuk dari sisi pemerintah dulu. Untuk dari sisi pemerintah itu lebih mengetatkan lagi pengawasan dan meningkatkan aturan mengenai investasi bodong seperti kasus dua crazy rich yang dilakukan oleh Doni Salmanan dan Indra Kents, sehingga tidak akan terjadi lagi mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi kasus yang serupa. Dan untuk masyarakat itu lebih hati-hati lagi dalam berinvestasi, karena dalam berinvestasi periksa secara teliti dahulu bisnis apa yang bisnis tersebut sebelum menanamkan sejumlah dana. Untuk investasi kelompok 4 lebih menyarankan investasi dengan analisa secara laporan keuangan. Dengan analisa secara laporan keuangan perusahaan. Jangan investasi itu dengan melihat fluktuasi saham ataupun naik turunnya saham. Bagi kaum muslim yang namanya spekulasi itu jelas haram. Ada baiknya kita mencari harta yang penuh keberkahan. Jadi hanya itu yang dapat kami sampaikan. Yang kurang kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.